Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Leo di hari ini. Seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Leo di hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan jadikan video ini, tayangan ini sebagai acuan, teman-teman. Di dalam kehidupan kamu, jadikan video ini, tayangan ini, hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa. Dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri bagi kita semua. Dan itu semua ku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke. Nah, di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih, teman-teman. Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Leo dalam pekan ini. Fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai menarik energi kamu dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga energi kamu dalam pekan ini positif. Nah, pada kartu yang pertama, aku punya The Devil. The Devil muncul hadir sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan dari teman-teman Leo. Jadi ini energi kamu untuk 7 hari ke depan ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini, teman-teman. The Devil sebagai energi pembuka, ini adalah sebuah kartu yang memiliki sebuah energi yang sangat-sangat negatif. Kartu yang menggambarkan tentang bagaimana kamu dikelilingi oleh begitu banyak energi-energi yang sangat-sangat toksik. Oke. Cukup terlihat tentang bagaimana pula mereka membenci kamu, tentang bagaimana pula mereka selalu saja berbuat jahat terhadap kehidupan kamu. Ada adu domba, fitnah, dan bahkan ada magic di sini. Seolah-olah ingin benar-benar menghancurkan kehidupan kamu secara menyeluruh. Kemudian pada kartu yang kedua aku punya Fake Out Swords. Nah, kartu kedua ini muncul hadir, teman-teman. Ini ada sebuah kartu yang melambangkan, menggambarkan ya bahwasanya kali ini kamu harus bisa melawan mereka. Artinya jangan terus-menerus diri kamu terus ditindas, ya, dijolimi, teman-teman. Kamu punya kemampuan kok untuk melawan ataupun menunjukkan siapa kamu yang sebenarnya. Dan aku yakin kamu akan mampu untuk menghadapi mereka. Oke. Apalagi ketika mereka itu menggunakan magicnya, teman-teman. Ya, kamu juga mampu untuk menghadapi mereka. Apa yang mungkin kamu miliki itu juga lebih kuat daripada apa yang mungkin mereka miliki. Ya apa ya, mungkin yang kamu miliki hanyalah keyakinan diri kamu terhadap Tuhan masing-masing. Nah, itu poin yang paling terpenting dalam sebuah kehidupan ketika ada orang-orang yang berusaha untuk menghancurkan kehidupan kamu dengan magicnya. Dan untuk orang-orang yang iri dengki terhadap kehidupan kamu, bagaimana cara kamu membalas mereka? Ya tentu dengan kesuksesan. Ketika kamu semakin sukses berhasil, maka sebenarnya orang-orang yang iri dengki terhadap kehidupan kamu akan semakin hancur. Oke. Nah, kemudian pada kartu berikutnya aku punya Temperance. Wow. Nah, aku sedikit menangkap sebuah energi. Sebenarnya mengapa orang begitu banyak yang benci, iri, dengki, dan bahkan ingin menghancurkan kehidupan kamu secara menyeluruh, teman-teman. Ya kalau dikatakan memang kehidupan kamu ya lagi positif-positifnya gitu. Ya, energinya lagi baik-baiknya. Baik dari rezeki ya lancar, mungkin seperti itu. Keuangan, ya kan? Kemudian kesehatan. Nah, jadi ini yang aku maksud, teman-teman. Kamu memiliki sebuah kemampuan untuk melawan magic ataupun hal-hal yang lain. Karena apa? Karena kekuatan terbesar yang bisa melawan mereka hanya diri kamu sendiri. Ya, hanya kekuatan dari Tuhan semesta alam, teman-teman. Oke. Dan kartu ketiga ini juga menggambarkan tentang bagaimana, ya kan? Kamu akan berhasil kok melewati sebuah kesulitan ketika pun mungkin saat ini kamu sedang berada dalam fase yang ya sedang menghadapi masalah tersebut ya.
terlepas dari apapun masalah itu teman-teman, yang aku lihat bakal kembali stabil semuanya gitu ya. Kemudian pada kartu yang keempat aku punya Queen of Pentacles. Nah, Ratu Koin muncul hadir untuk energi kartu kedua. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, melambangkan tentang sebuah kondisi kehidupan yang dimana teman-teman, aku merasakan kehidupan kamu akan lebih mapan sih. Secara kondisi finansial ya, materi, ekonomi gitu teman-teman. Ya kan? Mengenai tentang orang-orang yang mungkin iri dengki terhadap kehidupan kamu, yang paling terpenting adalah jangan sampai kamu mudah percaya dengan mereka teman-teman. Karena biasanya orang-orang yang iri dengki dan kemudian orang yang bermanipulatif ya kan, itu biasanya bakal memanfaatkan situasi dan kondisi ketika mungkin kamu percaya dengan mereka, ya ujung-ujungnya mereka bakal menusuk kamu dari belakang. Jadi itu ya, waspadai orang-orang yang iri dengki, waspadai orang-orang yang kesannya memang tidak suka terhadap kehidupan kamu teman-teman. Ya harus ada jaga jarak ya. Oke, next poin berikutnya kita akan lihat kondisi keuangan ya ataupun rezeki untuk teman-teman Leo dalam pekan ini. Nah, bagaimana kondisi keuangan ataupun rezeki teman-teman Leo dalam pekan ini? Pada kartu yang pertama aku punya The Hierophant teman-teman. The Hierophant muncul hadir sebagai energi pembuka. Terkait dengan kondisi keuangan ataupun rezeki dari teman-teman Leo. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, melambangkan tentang sebuah pencerahan baru, penaklukan, ya, kehidupan yang terlihat lebih mapan teman-teman ya kan. Seolah-olah kamu berhasil menaklukkan sebuah tantangan ataupun masalah yang terjadi. Ya mungkin berkat apa kerja keras kamu pada akhirnya kamu bisa bangkit. Ya, karena memang selama ini kalau aku katakan, mohon maaf, dari kartu kedua ada Three of Swords. Ini kartu yang melambangkan tentang kegagalan, kekecewaan, pengkhianatan. Jadi banyak masalah-masalah yang mungkin memang terjadi dan kemudian penipuan teman-teman yang mungkin kamu dimanfaatin oleh orang-orang yang kamu kenal dengan cukup baik ya kan, berhutang dan tidak mau membayar, kemudian ngajak bisnis tetapi mereka lari ya kan, ya banyak menipu kamu sih sebenarnya ya. Belum lagi masalah-masalah yang lain itu memang cukup banyak. Nah kemudian aku punya Five of Swords ya, 5 pedang teman-teman. 5 pedang muncul hadir, ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang bagaimana ya, yang aku maksud orang-orang yang toksik ya teman-teman. Banyak ini energi-energi yang memang nggak tahu sih, sepertinya mereka selalu saja berambisi untuk menjatuhkan kamu. Tetapi kali ini teman-teman, seperti yang aku katakan pada kartu pertama The Hierophant, kamu punya kemampuan untuk menaklukkan segala hal ya. Ibaratkan menaklukkan dunia deh teman-teman. Dan ketika kamu punya potensi kemampuan untuk menaklukkan dunia, maka apa yang akan terjadi di dalam kehidupan kamu teman-teman? Bagaimana tentang kondisi keuangan kamu ke depan? Ketika memang kamu berharap keuangan kamu ya bisa lebih lancar dari sebelumnya. Oke, aku punya 9 koin. Sebagai energi penutup, mungkin ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang kelimpahan materi rezeki. Jadi dalam pekan ini bakal ada rezeki-rezeki yang cukup berlimpah untukmu teman-teman. Rezeki-rezeki nomplok untukmu. Amin ya. Oke, next. Poin berikutnya, kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Leo yang saat ini sudah berumah tangga. Bagaimana energi kehidupan asmara rumah tangga teman-teman Leo dalam pekan ini? Oke. Aku punya The Magician. Kemudian aku punya King of Pentacles. Kemudian aku punya Eight of Swords, 8 pedang. Nah, melihat tentang bagaimana kehidupan asmara rumah tangga dari teman-teman Leo, ya, persiapkan diri kamu teman-teman untuk terlepas dari semua belenggu masalah kehidupan yang selama ini terjadi. Aku akui mungkin masih ada beberapa teman-teman Leo yang sedang terbelenggu dengan masalah-masalah kehidupan, konflik dan hubungannya, hubungan rumah tangganya sedikit kurang begitu adem ya. Kamu gak usah khawatir teman-teman. Kenapa? Aku katakan bakal ada hal-hal baik dalam pekan ini. Karena aku punya The Magician. Ini kartu yang melambangkan tentang adanya sebuah indikasi, ya kan, sebuah keajaiban gitu teman-teman. Jadi
Mungkin permasalahan tersebut berupa ekonomi, rezeki, ya kan, keuangan kamu yang lagi macet. Jadi itu juga pasti bakal menimbulkan konflik, ya. Dan kemudian mungkin juga terkait dengan masalah konflik-konflik yang berkaitan tentang apa ya teman-teman, kesalahpahaman, ya. Jadi semuanya bakal lebih baik ya. Kalau aku lihat dari masalah rezeki juga bagus nantinya teman-teman. Ya jadi semangat untuk teman-teman Leo. Oke, next. Poin berikutnya kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Leo yang saat ini sedang berpacaran. Oke, bagaimana kondisi kehidupan asmara teman-teman Leo yang sedang berpacaran? Aku punya Six of Wands, 6 tongkat, kemudian aku punya Two of Pentacles, 2 koin, dan aku punya The Lovers. Nah, untuk teman-teman Leo yang sedang berpacaran ya, aku melihat memang di dalam sebuah hubungan ataupun asmara kamu saat ini, teman-teman, selama ini, ya aku akui gitu ya, tantangannya cukup banyak. Oke, tantangannya cukup banyak. Godaannya juga banyak ya. Godaan ini dalam arti mungkin energi-energi yang berusaha berupaya teman-teman untuk mengganggu, merusak hubungan asmara kamu itu sendiri gitu ya. Tetapi tidak dapat dipungkiri ini, tetap saja sih kamu ataupun dia merasa nggak pernah nyaman mungkin dengan sebuah godaan ya. Ataupun contoh seperti ini, ketika kalian menjalin hubungan berpacaran teman-teman. Kemudian godaan tersebut membuat kalian berselingkuh. Contoh ya, tidak berkomitmen. Tetapi ujung-ujungnya bakal saling kembali gitu. Mungkin saja memang sama-sama saling berselingkuh, tetapi memang ujung-ujungnya bakal saling kembali. Kenapa? Karena memang tidak menemukan sebuah hal yang mungkin dimiliki oleh dia dan kemudian sebaliknya ya. Dan kemudian aku punya The Lovers. Jadi kartu ini menggambarkan tentang bagaimana hubungan kamu itu memang benar-benar semacam sudah ditakdirkan untuk bersatu gitu teman-teman. Jadi contoh mungkin ketika ada godaan seperti itu ataupun mungkin karena ada konflik ya kan, karena keegoisan masing-masing juga ujung-ujungnya bakal kembali. Nah itu bakal saling kembali dan bahkan terlihat nggak bisa gitu ya teman-teman. Seakan-akan tuh nggak bisa menjalin hubungan dengan yang lain ataupun terkadang ya penyesalan itu timbul ketika keegoisan ia selalu mendominasi dan terjadi sebuah konflik. Nah itu, oke. Next, poin berikutnya kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Leo yang saat ini sedang jomblo, single mom dan single dad. Oke, aku punya kartu koin, The Sun, dan aku punya Ace of Cups. Wow. Bagus, kehidupan masa depan yang cerah, ada rezeki yang lancar, ada keberkahan teman-teman. Dari ketiga kartu ini bakal ada dan bahkan banyak hal-hal baik ya. Aku rasa bakal dibanjiri dengan beberapa keberuntungan deh teman-teman. Dari rezeki keuangan ini penting untuk teman-teman Leo yang mungkin menjadi tulang punggung keluarga ya. Ada rezeki yang bagus teman-teman. Ya rezeki yang berlimpah ruah. Kemudian masalah jodoh asmara. Ya aku lihat semacam ada sebuah kebahagiaan di hari esok gitu ya. Ada indikasi bahwasanya kali ini kamu akan bertemu dengan sebuah energi yang sangat besar. Energi yang akan membawa sebuah dampak positif, energi positif untuk kamu teman-teman ya. Yang mungkin ini berkaitan dengan jodoh dan pasangan hidup ya kan. Seperti itu bisa saja ketika memang selama ini kamu berharap dan energi kamu memang cukup bagus teman-teman. Artinya aura penarik ya kan. Aura kamu menjadi sebuah pusat perhatian semua orang gitu. Jadi memang banyak sih sepertinya energi-energi yang nantinya bakal mendekat gitu. Tapi ya kudu hati-hati dan selektif ya teman-teman. Karena ya bisa saja energi itu semuanya nggak baik gitu ya kan, tujuannya nggak baik. Oke, next poin terakhir kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Leo yang saat ini sedang PDKT ataupun dekat dengan seseorang ya. Aku punya Ratu Cangkir, ada The Star, dan aku punya Seven of Wands ya. Nah, berbicara masalah kedekatan ya, hubungan kamu dengan seseorang teman-teman. Ada keraguan sebenarnya, ada ketakutan di dalam diri kamu, ya kan? Kedekatan kamu mungkin apa ya, sesuatu hal yang belum terlalu diinginkan ataupun mungkin juga adanya beberapa track record yang selama ini gagal. Nah, aku melihat sebenarnya si energi yang saat ini dekat dengan kamu teman-teman itu cukup positif ya kan.
karena sama-sama sepertinya memiliki sebuah track record yang buruk gitu. Tetapi memiliki sebuah keinginan harapan yang kuat untuk bahagia gitu ya. Jadi dia mungkin merasa kamu orang yang cocok gitu loh untuk menggantikan ataupun untuk memulai sebuah kehidupan baru yang lebih baik, ya kan? Nah, seperti itu. Jadi melihat tentang bagaimana ke depan, ya mungkin bakal lebih baik sih, ya. Seseorang yang cukup berkomitmen dan seseorang yang bakal bisa memberikan hal-hal baru ya teman-teman, hal-hal yang lebih baik lah ya dari sebelumnya. Oke, next. Kita akan lihat 12 tanggal lahir yang berpotensi akan mendapatkan keberuntungan untuk teman-teman Leo dalam pekan ini. Oke, 12 tanggal lahir berapa saja nih? Aku punya tanggal 25, 30, 23, 28, tanggal 6, 31, 29, tanggal 24, tanggal 10, 21, 19, dan tanggal 4. Oke, mungkin demikian. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.